Woi, buat lu semua player HOK, jangan skip dulu video ini cuy. Karena gue bakal ceritain kisah tentang hero dan awal mula dunia HOK bisa ada. Yang pastinya bakal bisa buat kalian penasaran. Yaitu kisah tentang bagaimana awalnya dunia HOK bisa ada. Pokoknya kalian simak dulu lah video ini biar kalian paham cuy. Langsung aja kita ke kisah awal cerita dunia HOK ini dimulai. Sebelum kita kenal dengan dunia Honor of Kings, ada sebuah dunia yang sangat jauh dari dunia Honor of Kings yang kita kenal saat ini. Nah, di dunia itu, para manusia udah punya teknologi yang maju banget. Bahkan juga saking majunya, dunia yang mereka tinggali itu hancur cuy. Karena ya, mereka terlalu mengeksploitasi sumber daya alamnya. Tapi, karena teknologi mereka udah sangat maju, jadi saat planet mereka hancur, mereka ini cari planet lain untuk ditinggali dengan kapal luar angkasa yang mereka sebut Ark. Nah, buat ngendaliin atau gerakin Ark ini, mereka pakai energi yang mereka sebut Heart of Universe. Nah, akhirnya setelah mereka cari-cari planet lain yang bisa buat dihuni, akhirnya mereka ketemu sama salah satu planet. Dan planet ini namanya Premier. Nah, di planet Premier ini ternyata banyak banget sumber daya alamnya. Dan manusia-manusia ini mulai lagi dong buat eksploitasi sumber dayanya. Ada manusia emang nggak pernah belajar dari kesalahan. Dan karena banyaknya jumlah sumber daya yang ada, para manusia ini berhasil buat nyiptain 12 bangunan keajaiban. Nah, dan selain banyaknya sumber daya yang ada di planet Premier, ternyata udah ada dulu makhluk penduduk asli planet Premier. Namanya Ferali. Ferali ini punya ciri khas hewan, kayak contohnya Wukong. Dan pas pertama manusia-manusia ini pindah ke Premier, mereka ini tinggalnya di First Land cuy. Dan mereka sekarang menyebut nama mereka sebagai Super Being. Dan mereka nunjuk Nuas sebagai pemimpin mereka. Nah, saat mereka pertama kali sampai di sana, banyak para ras Ferali ini yang nggak suka dan buat kerusuhan. Dan ngelihat hal ini, nggak mungkin dong para Super Being ini diem aja. Jadi mereka pun ngirim Panggu. Oh ya, BTW ini hero-nya belum rilis di global cuy ya. Dan dengan senjata kapak raksasanya, Panggu ngebasmi para suku-suku Ferali yang ganas ini cuy. Oh ya, BTW si Panggu ini loyal banget sama Shinua ya. Kayak bodyguard pribadinya lah. Dan lanjut lagi, pada akhirnya para Super Being ini memperbudak para suku Feralis buat ngambil sumber daya di planet Premier cuy. Terus lanjut lagi cuy. Abis kejadian itu, para Super Being ini ngebuat greenhouse. Kayak laboratorium tapi buat manusia cuy. Dan Wah sebagai pemimpin para Super Being mulai nyiptain manusia pakai tangannya dengan bantuan buku suci. Buku suci apaan bang? Kurang tahu juga cuy, nggak dijelasin soalnya. Paling ya buku yang punya kekuatan super. Oh ya, tujuan para Super Being ini nyiptain manusia karena mereka pengen nunjukin kalau mereka itu superior cuy. Dan pengen ngebuat peradaban manusia yang ada di greenhouse ini lebih maju ketimbang mereka yang dulu. Jadi gampangannya mereka ini kayak dilatih dulu lah cuy, buat ngadepin dunia luar yang keras. Kayak para ras Ferali tadi. Nah, tapi rencana para Super Being ini gak berjalan sesuai rencana cuy. Karena ya walaupun para Super Being udah ngarahin jalan peradaban para manusia yang ada di dalam greenhouse sesuai ama yang mereka pingin, entah kenapa peradaban para manusia ini selalu berbelok ke arah yang lain. Dan ini tentunya ngebuat para Super Being yang lain jengkel cuy. Dan salah satu Super Being yaitu Panggu yang juga sering ngamatin para manusia, dia ini sadar kalau manusia ini bukan makhluk bodoh. Dan dia minta ke Super Being yang lain buat ngebiarin sendiri kemana arah peradaban manusia yang baru ini berkembang. Tapi ya pendapat dia ini cuman dikacangin lah, gak dianggap. Dan sampai pada akhirnya para manusia ini udah gak tahan. Karena menurut mereka hidup di greenhouse udah sama kayak diperbudak. Dan karena udah gak tahan, manusia ini akhirnya memberontak dan nyerang pusat kendali greenhouse dan ngeledakinya cuy. Nah, Nua sama Super Being lainnya ini heran sama apa yang dilakuin para manusia ini cuy. Kayak mereka gak nyangka aja kalau manusia bisa seberani ini. Dan karena kejadian itu, mereka ini rapat paripurna, kayak DPR. Nah, di rapat itu salah satu Super Being yaitu Dijun. Oh ya, dan dia belum rilis di server global cuy. Dan dia ini kayak final bossnya lah di AOK, nanti gue jelasin. Kemudian Dijun ini ngelihat ke arah Panggu dan ngejelasin situasinya cuy. Dan pas saat rapat, para Super Being, mereka ini ngerasa kalau apa yang dilakuin sama manusia ini salah cuy. Karena mereka pikir kalau mereka yang nentuin nasibnya para manusia. Dan lagi pas rapat, Panggu ini punya pemikiran yang beda sama Super Being yang lain. Tapi dia gak dianggap lah. Nah, karena itu Panggu marah dan ngambil kapaknya, yaitu Key of Greenhouse, dan turun dari langit.
Kemudian dia mimpin para manusia ke tepi greenhouse. Terus pakai kapaknya, Pangu mulai nyerang greenhouse. Tapi karena aliran waktu yang ada di greenhouse sama di dunia luar nggak sama dan bisa nyiptain erosi yang bahaya buat manusia, akhirnya buat lindungi manusia dari erosi aliran, Pangu ngorbanin tubuhnya buat melindungi para manusia. Lalu dia juga ngebelah kapaknya jadi beberapa bagian buat nahan erosi. Dan supaya para manusia bisa keluar dari greenhouse dengan aman cuy. Dan pas para manusia ini akhirnya udah keluar dari greenhouse, akhirnya tubuh Pangu pun hancur cuy. Dan ngelihat hal ini, Super Being yang lain pun cuman kaget dan heran cuy. Dan karena pengorbanan Pangu ini, akhirnya para Super Being yang lain mutusin buat ngebiarin arah perkembangan peradaban manusia sendiri cuy. Tapi ya adalah ngasih bantuan buat ngelewatin masalah yang mereka alami. Kayak kalau mereka diganggu suku Ferali atau yang lainnya. Nah, setelah beberapa ratus tahun kemudian, para manusia ini mulai banyak dan nyebar di wilayah-wilayah Premier cuy. Selain itu, para Super Being juga ngeeksperimen beberapa manusia baru lagi cuy, yang berhasil disebut Enforcers. Dan mereka bisa dapat tambahan kekuatan atau kebijaksanaan, kayak Huyi Amasia. Dan yang gagal bakal jadi manusia biasa, yang disebut Anomalik. Nah, setelah itu akhirnya Super Being mutusin buat ngebangun Sun Tower cuy. Yaitu bangunan yang dapat ngasih kekuatan. Dan pembangunan Sun Tower itu dilakuin sama suku Feralis yang dibudak. Terus kita lanjut lagi cuy ke suku Feralis. Kan suku Feralis tadi diperbudak ya. Nah, Wukong yang juga suku Feralis dan salah satu yang terkuat akhirnya jengkel dan mutusin buat lakuin pemberontakan ke Super Being. Dia sama suku Feralis lain kayak Niumo belum rilis di server global juga cuy. Sama Zubajue atau Ata kalau di server global. Selain suku Feralis, ada juga suku Haiyue sama Aurian. Dan mereka akhirnya nyoba ngelakuin pemberontakan cuy. Nah, tapi pemberontakan itu pada akhirnya digagalin sama pemimpin Super Being, yaitu Noah. Karena dia kan pemimpin ya, jadi udah jelas pasti OP. Dan Wukong pun akhirnya disegel cuy sama Noah. Loh bang, nasib Niumo sama Zubajue kayak mana? Kalau Niumo kabur cuy dan Zubajue ketinggalan rombongan karena lapar dan makan. Jadi mereka agak kesegel. Dan selain mereka, suku Haiyue sama Aurian juga dibantai cuy. Oke, kita lanjutin setelah kejadian pemberontakan suku Feralis. Kan Super Being ini teknologinya udah canggih banget ya. Dan ciptain banyak bangunan. Kayak 12 bangunan keajaiban. Nah, salah satu dari 12 bangunan itu yaitu Sun Tower yang ada di First Land ngeluarin polusi cuy. Dan Noah yang sadar akan bahaya polusi dan nggak pengen kejadian yang sama keulang kayak di planet dia yang awalnya. Akhirnya dia perintahin Huoyi buat nutup Sun Tower. Tapi si Huoyi ini bukannya nutup Sun Tower, dia malah nyoba ngeeksploitasi Sun Tower cuy. Karena ya ternyata Sun Tower itu bisa ngasih kekuatan. Dan Huoyi jadi serakah lah. Nah, tapi ternyata Noah tahu cuy sama rencana Huoyi. Dan akhirnya Noah pun bunuh Huoyi dan hancurin Sun Tower. Dan ternyata walaupun Noah udah bunuh Huoyi, ternyata dia nggak mati cuy. Karena dia udah jadi setengah dewa. Gegara udah nyerap sebagian energi dari Sun Tower. Jadi dia kayak koma beberapa ribu tahun lah. Dan juga dampak dari Noah yang hancurin Sun Tower ngebuat daratan di First Land jadi ketutup sama es. Nah, tapi lagi cuy. Salah satu Super Being yang lain yaitu Dijun, dia nggak terima sama keputusan Noah cuy. Dan lagi karena Dijun ini emang pada dasarnya pengen jadi pemimpin dan nggak suka sama Noah. Akhirnya dia sama beberapa Super Being yang lain berontak ke si Noah cuy. Buat lengserin si Noah. Dan akhirnya peranglah sesama Super Being. Satu di pihak Noah sama satu di pihak Dijun. Dan karena perang itu juga banyak Super Being ini yang tewas cuy. Entah dari pihak si Noah ataupun Dijun. Tapi pada akhirnya dari pertempuran itu yang menang adalah pihaknya Noah cuy. Nah, tapi saking dahsyatnya pertempuran itu hampir semua tempat di Premier hancur. Dan ngelihat hal itu, Noah yang sekarat dengan sisa-sisa energinya, dia pergi ke Riverland dan nanam pohon The Heavenly Tree, yang kemudian dijaga sama 9 sir, yaitu para pendahulu dari Augran, Sirus, Diadia, Ambrosa, Yaria, dan Donghuang. Dan dengan nanam pohon The Heavenly Tree, Noah ini punya harapan supaya Premier ini bisa kembali pulih. Dan kemudian si Noah ini hilang entah kemana cuy. Kalau nasib Dijun kayak mana bang? Ya sebagian orang taunya dia udah mati di pertempuran itu. Tapi emang iya. Gimana cuy? Seru banget kan ceritanya? Mungkin lu pada ngira kalau di Nohaka itu kebanyakan tentang kisah kuno Tiongkok.
Tapi siapa yang nyangka kalau ternyata dunia Hoka awalnya penuh dengan teknologi canggih dan maju. Kalau kalian suka konten kayak gini, bantu support cuy, biar gue tambah semangat dan ya. 自久远的太古起，宇宙间存在着终极的力量。神把它带到新的世界。方舟核心，创世之力，人们如此称呼。它可令文明繁荣，奇迹异笔，也可使世界终结。它是创造的力量，亦是毁灭的力量。有人渴求它，有人守护它。两大阵营因此战无止境，烽火难休。于是神明将它封印，令人类不可触碰，直至今日。